Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Pada sahabat-sahabat madrasah yang berbahagia, operator madrasah yang kami banggakan, kita sudah memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Dan berhubungan dengan simpatika, hari ini mulai 1 Agustus sudah mulai aktif untuk pengajuan kolektif S25. Dan untuk operator, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita mencetak keaktifan kolektif S25 sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kita repot sendiri? Mari kita simak paparan beliau, Ibu Siti Sururiyah, admin Simpatika Kabupaten Cilacap. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sebelum kita melakukan cetak aktifan kolektif? Cetak aktifan kolektif ini dilakukan oleh operator atau oleh kepala madrasah. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwasanya kepala madrasah adalah di madrasah tersebut atau admin utama. Jadi tanpa ada operator, secara otomatis jika akun itu tercatat sebagai akun kepala madrasah, maka otomatis Bapak atau Ibu kepala madrasah tersebut bisa mengoperasionalkan simpatika layaknya seorang operator. Karena kepala madrasah ini adalah seorang super admin. Namun jika kepala madrasah merasa memandang, memperhatikan, menimbang bahwa perlu untuk mengangkat satu orang yang bisa membantu beliau, bisa diangkat satu orang operator dengan mekanisme menambah admin melalui akun lembaga. Ya, ini hal penting. Yang pertama Bapak Ibu, ini cetak kartu. Saya yakin semuanya sudah cetak kartu ya, dan saya harapkan cetak kartunya sendiri-sendiri dong, jangan dicetakin. Cetak kartu sendiri, disimpan di filenya sendiri buat semuanya, Bapak Ibu, guru semuanya, termasuk yang tenaga kependidikan semuanya yang bukan guru, ada yang tenaga administrasi, ada yang hanya sebagai seorang bendahara, yang semuanya ini kualifikasi pendidikannya hanya SMA, mohon maaf, ada di tenaga kependidikan memiliki hak yang sama di simpatika. Dicetak ya kartunya, ini kan semacam KTP nih bahwa Bapak Ibu ini adalah seorang guru dan tenaga kependidikan di Kementerian Agama pada semester ini. Kemudian setelah cetak kartu, selanjutnya ada registrasi PTK baru. Teman-teman operator, Bapak Ibu kepala madrasah, seperti yang saya aturkan tadi, menerima pada saat proses rekrutmen ya sumber daya manusia diselektif ya, diseleksi sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Ini diregistrasi dulu teman-teman sebelum teman-teman mengajukan S25. Karena nanti kalau sudah mengajukan S25, semua menu tertutup ya. Jadi PTK baru masuk dulu sebelum diajukan. Selanjutnya pengelolaan siswa. Nah ini pengelolaan siswa saya sampaikan Bapak Ibu, simpatika mungkin akan on the way ya untuk sinkron dengan aplikasi kesiswaan yang ada di Kementerian Agama yaitu ENIS. Namun sampai saat ini kita belum sinkron, jadi sangat dibutuhkan sekali komitmen dari Bapak Ibu semuanya untuk menambahkan atau mengelola siswa, baik itu siswa baru maupun mutasi, lulus dan sebagainya, ini sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu kelola di ENIS ya, sesuaikan. Jadi jumlah siswa juga jangan berbeda dong. Jumlah siswa di ENIS sekian, Bu, di simpatika sekian. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa kok berbeda? Bukankah ini dari satu madrasah yang sama gitu kan? Sama-sama madrasah, sama-sama di Kementerian Agama. Jadi jangan sampai berbeda ya. Kemudian memasukkan siswa baru jangan lupa dimasukkan dulu. Kemudian yang naik kelas, yang siswa lulus jangan lupa
proses terlebih dahulu. Selanjutnya ini mutasi Bapak Ibu. Mutasi. Kan ada nih fenomena guru yang akan pindah dari madrasah A menuju madrasah B. Ada beberapa sebab terjadinya perpindahan atau mutasi guru ini Bapak Ibu. Kalau saya bisa kategorikan, ada yang karena kebutuhan jam pelajaran. Ada yang berpindah dari MI ke MTS. Kenapa? Karena yang bersangkutan sertifikat pendidiknya itu cocoknya hanya untuk mata pelajaran yang ada di MTS. Atau yang bersangkutan ini memiliki jangkauan atau rencana akan mengambil sertifikasi mata pelajaran yang hanya ada di MTS. Misal seperti itu. Atau perpindahan dari RA menuju demikian juga perpindahan terjadi karena pindah tempat. Jadi Bapak Ibu semuanya harus perlu diketahui bahwasanya Simpatika ini merupakan aplikasi yang bersifat nasional ya. Jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu pindah dan menempuh prosedur mutasi dengan baik, maka secara otomatis ya akun Bapak Ibu akan keboyong semuanya. Terboyong seumah-umahnya, seisi-isinya, tidak ada yang ketinggalan. Ya, Bapak Ibu akan berpindah ke provinsi lain, luar Jawa sekalipun. Mau pindah ke Papua, boleh. Ke Kalimantan, boleh. Gimana dengan NUP3 saya, Bun? Jangan khawatir. Bagaimana dengan sertifikasi saya? Don't worry ya. Semuanya akan pindah secara otomatis dengan sendirinya. Jika Bapak Ibu menempuh proses mutasi dengan baik. Syaratnya itu. Tapi kalau pindah-pindah dunia nyatanya doang, dunia mayanya kemudian diabaikan, ya datanya ketinggalan dong. Nanti di sana akan mendapatkan kesulitan. Oke ya. Ini juga harus diselesaikan mutasi. Jangan sampai belum ada mutasi masuk maupun keluar belum selesai sudah mengajukan S25. Alih fungsi. Kenapa alih fungsi? Alih fungsi ini bagi guru yang tadinya SMA Bapak Ibu dan kemudian menempuh pendidikan S1 baik menggunakan perguruan tinggi yang reguler ya, ada juga yang perguruan tinggi yang menggunakan universitas terbuka, boleh, yang penting Bapak Ibu sudah memiliki jasa, boleh beralih fungsi. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bagi yang SMA secara otomatis akan dikamarkan di dalam kamar staf, tidak bisa menjadi guru. Bisa menjadi guru jika Bapak Ibu sudah beralih fungsi. Alih fungsi ini juga dilaksanakan atau dilakukan melalui akunnya masing-masing ya, akunnya masing-masing. Saya melakukan alih fungsi untuk data saya dari SMA menuju S1 sehingga otomatis nanti ada di jajaran guru. Ini juga harus selesai. Kemudian madrasah non-induk, maksudnya apa? Madrasah non-induk ini bagi orang atau seorang guru yang kurang jam ya Bapak Ibu ya, kurang jam. Di satu MTS hanya dapat misalnya 20 jam mata pelajaran fikih. Kurang 4 jam dong kalau untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi. Maka yang bersangkutan menambah di madrasah lain. Boleh? Boleh Bapak Ibu. Boleh jika madrasahnya lintas dengan Kementerian Pendidikan Nasional? Boleh Bapak Ibu ya. Yang penting ditempuh ya. Tapi hari ini saya tidak akan ini bagaimana caranya saya buka akun, nanti nggak selesai dong. Belajar Simpatika nggak selesai sehari kalau begitu. Secara garis besar ya, nanti bisa dipelajari di akunnya masing-masing. Maka saya sangat berharap semuanya bisa mengakses akun, tahu username sama password. Jangan sampai kunci rumah kita diberikan orang, Bapak Ibu ya. Karena kan orang itu bisa saat ini mungkin gimana ya, lain waktu bisa berubah gimana gitu kan ya. Jadi alangkah baik kunci kita pegang sendiri. Mudah kok. Kemudian ini nonaktif. Nonaktif ini sebabnya apa? Satu, misalnya yang bersangkutan keluar dari profesi guru. Untuk yang seperti ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan penekanan. Ketika seorang guru menyatakan ingin keluar, Bapak Ibu kepala madrasah memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar nih mau keluar atau hanya sekedar mau rehat nih atau sekedar bagaimana atau tidak betah nih atau bagaimana. Karena begini Bapak Ibu, sekali kita nonaktif dari Simpatika, nanti kamu mau masuk lagi, mau kembali lagi ya kalau balikan sama mantan gampang ya, tapi kalau balikan ke madrasahnya agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan mengulangi lagi dari awal. Sayang sekali nanti masa kerja yang sudah didapat, NPK yang sudah didapat, ya kan? Apalagi jika dia seorang guru bersertifikat pendidik, nanti akan kesulitan lagi untuk move kembali ke
apa sih namanya, kalau tiba-tiba Bapak Ibu keluar kemudian tek-tek kecemplung kalen gitu kan ya. Nah, seperti itu nanti kesulitan. Ditanya dulu mau benar-benar nonaktif atau tidak gitu ya. Kalau memang dia sudah bersih apa ya, sudah memiliki tekad untuk memang mungkin mengikuti suami, tidak boleh atau karena sebab lain silakan. Sebab lain lagi karena yang bersangkutan pensiun, Bapak Ibu secara otomatis Simpatika akan mempensiunkan ya seorang dari haknya sebagai guru ketika sudah memasuki usia tahun. Dan Bapak Ibu operator membantu untuk menonaktifkan yang bersangkutan karena sudah nonaktif, karena sudah pensiun. Sebab lain lagi adalah karena meninggal dunia. Ya, yang meninggal dunia mohon bantuan operator segera ya. Duka cita yang mendalam untuk guru-guru madrasah yang sampai dengan hari ini kita sudah kehilangan beberapa orang guru nih ya. Saya sedih sekali ada beberapa juga guru sertifikasi yang mendahului kita sudah berpulang terlebih dahulu karena COVID ya. Kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing karena ini rupanya kita sudah semakin dekat circle-nya dengan kita. COVID ini sudah mendekat ke kita, hanya kita yang bisa menjaga diri kita masing-masingnya. Kita sudah kehilangan beberapa orang guru dan di sistem mohon bantuan operator untuk segera menonaktifkan karena kalau yang bersangkutan ini penerima tunjangan profesi nanti juga akan secara otomatis KPT-nya tidak bisa dicetak. Tapi jika masih tetap dibiarkan nanti KPT-nya masih hijau masuk ke SK kami akan menimbulkan kesulitan karena proses pembayaran tunjangan profesi guru kami cetak SK-nya dari Simpatika. Jadi yang KPT-nya hijau otomatis masuk di dalam lampiran SK kami ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor, kemudian untuk diproses pengajuan pencairan tunjangannya. Jadi sekali lagi beberapa yang sudah laporan meninggalkan kita segera diproses untuk nonaktifnya. Kemudian tugas tambahan lainnya Bapak Ibu, tugas tambahan ini di Simpatika dihargai loh Bapak Ibu ya. Wakil Kepala Madrasah dihargai 12 jam. Kemudian ada tenaga perpustakaan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, wali kelas ya. Kemudian koordinator bidang pendidikan bagi MI, karena di MI tidak ada wakil kepala madrasah. Yang ada untuk MTS dan MA. Di MI itu istilahnya koordinator bidang pendidikan. Ini sama ekuivalensinya 12 jam. Ini silakan Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi untuk penerima tunjangan profesi itu kan minimalnya mengajar 24 jam. Bagi kepala madrasah, karena kepala madrasah memiliki ekuivalensi 24 jam free. Ya, free nih, ya gratis ya, dikasih 24 jam free tanpa mengajar, maka kepala madrasah tanpa mengajar pun itu otomatis bisa layak tunjangannya. Namun, nanti di dalam proses pemberkasan, kami memohonkan laporan pelaksanaan tugas kepala madrasah yang meliputi beberapa kompetensi kepala madrasah, diantaranya ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi supervisi Bapak Ibu, ada kompetensi entrepreneurship atau kewirausahaan, semuanya harus dilaporkan kepada kami. Karena 24 JPM itu adalah untuk mengganti tugas-tugas Bapak Ibu, kompetensi manajerialnya ini kan butuh waktu. Kompetensi entrepreneurship nggak bisa jika Bapak Ibu kepala madrasahnya diem-diem baik ya di madrasah, harus bisa menjalin sinergitas, kerjasama ya kan, membuat link dengan pihak-pihak lain, ada pihak industri, ada tokoh masyarakat, ada dunia usaha. Yuk mari kita jalin ya dengan menggunakan 24 jam yang sudah diberikan pemerintah tersebut. Nah ini tugas tambahan juga harus teman-teman atur. Kemudian isi jadwal kelas mingguan. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai berbeda antara dunia nyata dengan dunia maya. Ini harus Bapak Ibu perhatikan sekali ya. Kemudian edit bagi guru BKTIK, teman-teman MA, teman-teman MTS, operator sudah paham ya. Dan tidak banyak guru BK di kita, silakan ini masing-masing madrasah yang belum punya guru BK, kenapa ini? Rekrutmen guru bimbingan konseling loh ya, karena ini juga merupakan mata pelajaran yang penting juga. Karena sekarang siswa tidak hanya kita kasih materi demikian saja, tapi juga membutuhkan pendampingan, pembimbingan yang maksimal, yang itu bisa dilaksanakan jika kita punya jadwal mata pelajaran
BK. Teman-teman yang lain, setelah semuanya kita pelajari, setelah kita semuanya input ya, cek dulu nih analisa tunjangannya bagi yang penerima tunjangan profesi. Jangan kecil hati, Bapak Ibu yang belum punya tunjangan profesi, jangan kecil hati ya. Yang ini tunjangan, cek analisa tunjangan, jika Bapak Ibu belum punya tunjangan profesi, pasti akan muncul tidak layak. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, wajib untuk mengecek ya, apakah saya sudah layak nih. Kalau Bapak Ibu sudah layak, berarti nanti SKPP-nya aman. Tapi jika di situ masih berbunyi belum layak, berarti ada masalah. Jam saya kurang nih pasti. Atau karena jam tambahan saya belum diinput nih. Bu, saya kan 12 jam, tapi saya kan dikasih tugas waktu madrasah, gitu kan, wakil kepala madrasah, ya pasti belum diinput nih, sehingga belum muncul. Ya, sehingga belum muncul, maka diinput dulu. Setelah itu, Bapak Ibu, welcome yang baru lulus tahun ini, selamat. Terima kasih juga perguruan tinggi di Cilacap ya, ada Stai Sufyan Sauri, ada IAIG yang perguruan tinggi dan kita yang sudah mengantarkan Bapak Ibu guru yang tadinya belum memiliki kualifikasi pendidikan S1, sekarang sudah banyak sekali yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1. Selamat datang, jangan lupa ini verbal ijazah. Jadi kalau sudah punya ijazah di dunia nyata tidak dicatatkan, ya sama aja. Ya, harus dicatatkan di sini. Syaratnya harus sudah punya ijazah. Jangan baru wisuda doang punya surat keterangan, belum bisa ya. Harus ijazah, dan yang nanti yang akan di-upload di dalam proses verbal ijazah S1 itu adalah PDF dari ijazah asli, bukan fotokopinya atau surat keterangan lulus. Demikian juga yang S2, halo teman-teman kepala madrasah, selamat ya atas kelulusannya, sudah mendapatkan tingkat lebih tinggi. Tentu dengan punya ijazah S2, kinerja kita harus meningkat ya. Ya, kemudian konsep-konsep kita dalam memimpin juga harus lebih meningkat. Selamat, bisa di verbal ijazahnya S2-nya melalui akun masing-masing, tentu dengan menggunakan ijazah asli seperti yang saya atur tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.